Tes skuad Garuda digelar, John Hartman tanamkan filosofi sepak bola Inggris. 23 pemain masuk skuad final Timnas Indonesia di FIFA Series. Pandit Nasional sarankan satu pemain pengganti, Emiliano Jonathans. Prediksi formasi John Hartman dengan saran sang asisten. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pandit Nasional sarankan satu pemain pengganti, Emiliano Jonathans. Publik sepak bola tanah air mendadak dikejutkan dengan kabar pilu yang menghantam persiapan Timnas Indonesia menjelang FIFA Series 2026. Kehilangan sosok pembeda seperti Emiliano Jonathans di sektor sayap memang meninggalkan lubang menganga. Namun, di tengah kepanikan massal, para pandit nasional justru melempar sinyal tenang. Mereka menyarankan satu nama pelayan berkualitas yang saat ini sudah berada di Indonesia dan siap menjadi kepingan puzzle yang hilang. Seperti mana diketahui, tragedi ini bermula saat bintang Excelsior Rotterdam harus menepi akibat cedera horor ACL. Ironisnya, Emiliano hanya sempat merumput 9 menit melawan SC Heerenveen sebelum mimpi buruk itu datang. Ini adalah operasi kedua dalam 2 tahun terakhir, sebuah pukulan telak bagi talenta Eredivisie yang tengah naik daun. Meski begitu, pengamat senior Bung Ropan menilai John Hartman tidak perlu panik karena stok amunisi lini serang masih sangat melimpah. Nama Yaakob Sayuri dari Malut United mencuat sebagai opsi pertama berkat determinasi tinggi yang sudah teruji sejak era Sintayong hingga Patrick Kluivert. Namun, solusi paling mewah jatuh pada Elliot Renders. Adik dari bintang AC Milan ini dianggap sebagai bunglon taktis bernilai 10 miliar yang mampu mengisi berbagai posisi dengan kualitas setara. Dan ketika Emiliano tidak ada, saya pikir bagi John Hartman harus bisa mencari solusi ini, dan solusi terbaik saya pikir ada di Elliot Renders kalau bisa dimainkan di posisi kanan. Tegasnya, Bung Ropan menegaskan bahwa fleksibilitas Elliano adalah aset paling logis untuk menambal kekosongan Emiliano. Tes skuad Garuda digelar, John Hartman tanamkan filosofi sepak bola Inggris. Setelah sekian lama, publik sepak bola tanah air akrab dengan doktrin disiplin gingseng dari Korea Selatan, hingga estetika taktik kincir angin ala Belanda, kini arah angin mulai berubah di tangan John Hartman. Melalui pemusatan latihan menjelang FIFA Series 2026, sebuah anomali menarik mulai terlihat. Hartman secara perlahan mulai menyuntikkan filosofi sepak bola Inggris yang sangat kental ke dalam nadi skuad Garuda. Seperti mana diketahui, agenda FIFA Series 2026 pada akhir Maret ini menjadi panggung perdana bagi era baru tersebut. Jika sebelumnya, merah putih sangat kental dengan corak Korea era Sintayong dan Belanda era Patrick Kluivert, kini pengaruh Inggris mulai mendominasi melalui skema kick and rush. Kehadiran Simon Grayson, ex-pelatih Leeds United dan Sunderland, di jajaran kepelatihan menjadi bukti nyata bahwa Hartman ingin membangun struktur yang kokoh. Meski saat ini tim pelatih terbilang ramping dengan tambahan Kesar Melan, Damian van der Sburg, serta Nova Arianto, efisiensi menjadi kunci utama. Ketua BTN, Sumarji, menjelaskan bahwa Hartman memang belum berniat terburu-buru menambah barisan asisten karena agenda yang ada saat ini dianggap belum terlalu krusial. Namun, seiring padatnya kalender mulai dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Dunia 2030, pintu penambahan staf ahli tetap terbuka lebar. Sumarji menegaskan bahwa hasil diskusi dengan Hartman menunjukkan adanya kemungkinan besar bertambahnya gerbong pelatih Inggris di masa depan. Prediksi formasi John Hartman dengan saran sang asisten. Papan strategi John Hartman kini memasuki babak baru. Kehadiran Simon Grayson sebagai asisten pelatih mulai memberikan pengaruh besar pada pemikiran John Hartman. Grayson, yang memiliki jam terbang tinggi di Inggris, kabarnya sering memberikan masukan-masukan taktis yang cukup berani untuk diterapkan pada skuad Garuda. Beginilah perkiraan formasi Timnas Indonesia jika John Hartman mendengarkan saran asisten pelatih Simon Grayson. Seperti mana diketahui, menilik rekam jejaknya, Grayson adalah penganut fleksibilitas taktis yang gemar menggunakan pola 4-1-3-2, namun tak jarang bertransformasi menjadi 3-5-2 untuk menjaga stabilitas pertahanan dan lebar lapangan, sebagaimana yang ia terapkan di Fleetwood Town. Kontras dengan Grayson, John Hartman lebih identik dengan skema 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang mengandalkan intensitas serangan dari lini belakang dan kecepatan bek sayap. Jika Hartman mengakomodasi saran Grayson pada debutnya 27 Maret mendatang, kita akan melihat perpaduan yang sangat menarik. Di bawah Mister, Emil Laudero akan menjadi tembok utama yang dikawal trio Koko Jesus, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, dengan Elkan Bagot sebagai opsi rotasi.
Lini tengah dipastikan milik Joy Pelupesi, didampingi McLeod atau Eleanor Renders. Perubahan paling radikal justru terjadi di lini depan jika filosofi dua penyerang Grayson diterapkan, oleh Romney tidak akan lagi berjuang sendirian. Ia butuh tandem sepadan di mana Ragnar Oratmangun bisa digeser lebih ke depan atau memberikan panggung bagi striker murni seperti Ramadan Sananta dan Mauro Zylstra. Kolaborasi antara visi ofensif Hartman dan stabilitas pragmatis Grayson adalah eksperimen mahal yang patut dinantikan. 23 pemain masuk skuad final Timnas Indonesia di FIFA Series. Setelah proses seleksi yang menguras keringat di Pulau Dewata, John Hartman kini dihadapkan pada satu titik paling krusial dalam karirnya bersama Garuda. Menentukan siapa yang layak bertahan dan siapa yang harus tereliminasi. Inilah proyeksi 23 nama yang diprediksi akan mengisi skuad final Timnas Indonesia. Seperti malah diketahui, ujian pertama akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno saat menjamu St. Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Sebelum nantinya bersua pemenang antara Bulgaria atau Kepulauan Solomon. Demi meraih debut manis dan kemenangan beruntun, Hartman wajib meramu komposisi yang tak hanya berkualitas, tapi juga memiliki ketahanan fisik mumpuni. Di sektor penjaga gawang, persaingan level Eropa terasa sangat kental. Nama Martin Paes dari Ajax dan Emil Laudero dari Cremonese diprediksi menjadi pilihan utama, didampingi sosok pemimpin senior Nadeo Argawinata. Bergeser ke lini belakang, kembalinya Elkan Bagot setelah 2 tahun absen dipastikan memanaskan persaingan. Nama-nama seperti Jade Zas, Kevin Dix hingga duo tangguh Calvin Verdong dan Sandy Walsh siap membentuk tembok kokoh pertahanan Indonesia. Lini tengah mengalami sedikit pergeseran menyusul absennya Tom Haig. Namun, kedalaman skuad tetap terjaga dengan nama-nama seperti Joy Pelupesi, McLeod, hingga kembalinya si anak hilang Ezra Walian selama 5 tahun lamanya. Sementara di lini serang, kondisi kebugaran oleh Romney menjadi kunci. Jika ia dinyatakan fit, oleh Romney akan bahu-membahu bersama Ragnar Oratmangun dan barisan penyerang lokal seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka untuk membongkar jala lawan. Ke-23 pemain ini memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa sepak bola kita bukan lagi sekedar pelengkap di peta persaingan internasional.